perkenalkan kami dari kelompok Cerita, calon guru profesional. dan bertalenta. Kami akan menjelaskan terkait dengan pameran perangkat pembelajaran, dan perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Irfandi akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran dan media pembelajaran, dan selanjutnya Saya Ayu Amalia Ramdhani akan menjelaskan terkait instrumen penilaian. dan selanjutnya Saya Julia Seta akan menjelaskan tentang bahan ajar dan RKPD. selamat menyaksikan. Sebelum kami menjelaskan tentang perangkat pembelajaran yang kami gunakan, kami akan menyampaikan hasil observasi yang telah kami dapatkan terkait dengan permasalahan yang terjadi, faktor penyebab, dan solusi yang kami tawarkan pada kelas 1. Setelah kami melaksanakan kegiatan observasi di kelas 1, kami menemukan beberapa kasus yang menjadi permasalahan dalam kelas tersebut. Yang pertama adalah pengelolaan kelas yang masih belum kondusif. Yang kedua, adanya minat belajar peserta didik yang masih minim. Adapun faktor penyebab dari kasus tersebut yaitu yang pertama, karena peserta didik kelas 1 itu masih berada pada masa peralihan atau masa transisi dari TK, sehingga memiliki sifat yang senang bermain, belum dapat diatur, dan juga senang akan hal-hal yang konkret. Lalu selain itu terdapat faktor yang disebabkan oleh guru sendiri, yaitu kurangnya pemberian pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna kepada peserta didik, yang mana guru belum memahami karakteristik dari peserta didik yang memiliki latar belakang yang berbeda, usia, gender, dan juga kemampuan awal serta gaya belajarnya yang masih berbeda. Dan hal tersebut masih perlu dipelajari oleh guru agar menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Adapun solusi yang kami berikan yaitu terkait pemberian media pembelajaran berupa papasan atau papan pasangan, serta kegiatan pembelajaran yang bermakna dengan pemberian lembar kerja peserta didik yang dilakukan secara berkelompok. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terkait dengan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran di kelas 1 pada tema 5 subtema 4 pembelajaran 1. Yang pertama, di sini ada identitas RPP. Satuan Pendidikan UPT SPF SDM Sudirman 1 Kota Makassar, kelas 1 semester 2 pada tema 5 pengalamanku, subtema 4 pengalaman yang berkesan, pembelajaran 1. Muatan pelajaran yang diajarkan adalah bahasa Indonesia, PPKN, dan SBDP. Alokasi waktu yang kami gunakan yaitu adalah 1 hari, yang dimana digunakan 5 kali 35 menit. Di bagian pertama, bagian A, kompetensi inti, di sini ada 4, KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. KI 1 dan KI 2 itu memuat terkait dengan sikap peserta didik yang akan ditargetkan atau dicapai. Yang kedua ada KI 3. KI 3 di sini yaitu memuat tentang pengetahuan atau kognitif peserta didik, dan yang KI 4 memuat tentang psikomotor peserta didik. Baik, selanjutnya pada bagian B, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Pada muatan pelajaran bahasa Indonesia, di sini ada kompetensi dasar 3.11, mencermati puisi anak atau syair lagu berisi ungkapan kekaguman, kebanggaan, hormat kepada orang tua, kasih sayang atau persahabatan yang diperdengarkan dengan tujuan untuk kesenangan. Nah, di sini IPK-nya 3.11.1 merujuk pada kata kerja operasional, yaitu mengidentifikasi ungkapan rasa hormat kepada ibu dalam sebuah syair lagu yang diperdengarkan. Selanjutnya kompetensi dasar 4.11, melisankan puisi anak atau syair lagu berisi ungkapan kekaguman, kebanggaan, hormat kepada orang tua, kasih sayang atau persahabatan sebagai bentuk ungkapan diri. Nah, di sini IPK-nya yaitu 4.11.1 menyebutkan ungkapan rasa hormat kepada ibu dalam sebuah syair lagu yang diperdengarkan. Selanjutnya pada mata pelajaran atau muatan pelajaran PPKN, kompetensi dasar yang digunakan merujuk pada buku guru dan buku siswa. Yang pertama itu ada 3.4, mengidentifikasi bentuk kerjasama dalam keberagaman di rumah. Nah, di sini kita lihat ada indikator pencapaian kompetensinya, yaitu
3.4.1 menggali informasi tentang contoh kegiatan kerjasama dalam keberagaman di rumah. Nah, selanjutnya kompetensi dasar yang kedua yaitu 4.4 menceritakan pengalaman kerjasama dalam keberagaman di rumah. Adapun IPK-nya yaitu 4.4.1 menceritakan pengalaman kerjasama membersihkan rumah bersama keluarga. Selanjutnya muatan pelajaran yang terakhir yaitu SBDP. Di sini kompetensi dasarnya ada 3.4 mengenal bahan alam dalam berkarya. Adapun IPK-nya yaitu merujuk pada kata kerja operasional 3.4.1 mengidentifikasi pemanfaatan bahan alam berasal dari hewan. Selanjutnya pada kompetensi dasar yang kedua yaitu 4.4 membuat karya dari bahan alam. Adapun IPK-nya yaitu 4.4.1 membuat karya kerajinan yang berasal dari kulit telur. Selanjutnya bagian C, tujuan pembelajaran. Di sini ada 6 tujuan pembelajaran yang kami gunakan atau targetkan. Yang pertama adalah dengan menyanyikan lagu Kasih Ibu, peserta didik dapat mengidentifikasi ungkapan rasa hormat kepada ibu dalam sebuah syair lagu yang diperdengarkan dengan tepat. Selanjutnya yang kedua, dengan kegiatan bernyanyi, peserta didik dapat menyebutkan ungkapan rasa hormat kepada ibu dalam sebuah syair lagu yang telah didengar dengan sesuai. Yang ketiga, dengan memasangkan gambar dengan keterangannya, peserta didik dapat menggali informasi tentang contoh kegiatan kerjasama dalam keberagaman di rumah dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang keempat, dengan mengumpulkan informasi, peserta didik dapat menceritakan pengalaman kerjasama membersihkan rumah bersama keluarga dengan percaya diri. Tujuan pembelajaran yang kelima, dengan menyimak teks, peserta didik dapat mengidentifikasi pemanfaatan bahan alam berasal dari hewan dengan tepat. Dan yang terakhir atau yang keenam, dengan mengamati contoh kerajinan tangan dari kulit telur, peserta didik dapat membuat karya kerajinan yang berasal dari kulit telur dengan rapi. Selanjutnya pada bagian D, materi pembelajaran. Di sini ada 3. Sebagaimana muatan pembelajaran yang diberikan atau muatan pelajaran yang diberikan, yang pertama adalah ungkapan hormat kepada orang tua. Yang kedua, contoh kegiatan kerjasama di rumah. Dan yang ketiga, membuat kerajinan tangan yang berasal dari kulit telur. Pada bagian E, model dan metode pembelajaran yang kami gunakan. Yang pertama adalah pendekatan. Pendekatan yang diberikan adalah pendekatan saintifik. Adapun modelnya yaitu model pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing. Dan yang terakhir adalah metode. Metode yang digunakan ada diskusi, tanya jawab, penugasan, pengamatan, permainan, dan metode ceramah. Baik, selanjutnya kita melangkah ke bagian F, langkah-langkah pembelajaran. Di mana pada langkah-langkah pembelajaran ini ada 3 kegiatan yang dilakukan. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan, yang kedua ada kegiatan inti, dan yang ketiga ada kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan, di sini terdapat alokasi waktu yang kami gunakan adalah 15 menit. Di mana pada deskripsi kegiatan ada 8. Yang pertama, peserta didik bersama guru saling memberi dan menjawab salam serta menyampaikan kabar masing-masing. Yang kedua, kelas dilanjutkan dengan berdoa. Ketiga, guru mengecek kehadiran peserta didik. Keempat, peserta didik menyiapkan diri agar siap untuk belajar serta memeriksa kerapihan diri. Dan yang kelima, peserta didik menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ini digunakan untuk membangkitkan jiwa nasionalis peserta didik. Yang keenam, ada peserta didik menyimak persepsi dan dari guru tentang pelajaran sebelumnya dan mengaitkan dengan pengalaman sebagai bekal pelajaran berikutnya. Yang ketujuh, peserta didik menyimak penjelasan guru tentang semua kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan kegiatan belajar serta motivasi yang disampaikan oleh guru. Dan yang kedelapan atau yang terakhir pada kegiatan pendahuluan yaitu peserta didik menyanyikan yel-yel kelas atau melakukan ice breaking sebelum memulai pelajaran untuk membangkitkan semangat dalam belajar. Selanjutnya pada kegiatan inti, yang pertama ada tahap 1 penyajian materi.
Peserta didik dengan bimbingan guru menyanyikan lagu Kasih Ibu, diiringi lagu yang diputar dari alat yang bernama speaker. Yang kedua, peserta didik menyimak penjelasan guru tentang contoh perilaku hormat kepada orang tua. Yang ketiga, peserta didik menyampaikan apa yang dimaksud dengan hormat kepada ibu. Yang keempat, peserta didik dibimbing oleh guru melakukan tanya jawab mengenai kalimat apa saja yang termasuk ungkapan hormat kepada ibu. Selanjutnya, peserta didik diminta maju ke depan untuk memimpin lagu Kasih Ibu. Yang keenam, peserta didik menyimak penjelasan guru tentang kebahagiaan dalam keluarga. Selain hormat kepada orang tua, di dalam keluarga juga harus saling bekerja sama. Yang ketujuh, guru mengarahkan peserta didik untuk tanya jawab tentang pengalaman kerjasama apa saja yang sudah pernah dilakukan di rumah bersama dengan keluarga. Nah, selanjutnya di sini ada tahap 2, mengorganisasikan peserta didik. Jadi guru di sini membentuk kelompok dan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Peserta didik menyimak penjelasan guru mengenai cara bermain lempar tangkap bola kertas. Ini sesuai dengan model yang digunakan tadi yang di awal, yaitu kooperatif tipe snowball throwing. Selanjutnya tahap ketiga, membimbing kegiatan belajar kelompok. Pada kegiatan membimbing belajar kelompok, peserta didik bersama guru mendemonstrasikan cara kerja bermain lempar tangkap bola kertas. Yang selanjutnya, setelah lagu selesai dinyanyikan, kelompok yang memegang bola kertas akan memasangkan gambar dengan keterangannya pada media pembelajaran atau papasan atau papan pasangan. Selanjutnya, peserta didik mengamati gambar kerajinan tangan yang disajikan oleh guru. Peserta didik bertanya jawab mengenai bahan-bahan untuk membuat karya seni kolase 2 dimensi. Selanjutnya, setiap kelompok menempelkan kulit telur dan lem pada LKPD serta harus dibuat menjadi kerajinan tangan 2 dimensi. Selanjutnya, tahap terakhir atau tahap keempat pada kegiatan inti, yaitu pemberian penghargaan. Pemberian penghargaan di sini ada 2. Yang pertama, permainan berakhir ketika semua kelompok telah berhasil menyelesaikan pembuatan kerajinan tangan. Ini langkah-langkah yang pertama pada pemberian penghargaan. Yang kedua, peserta didik diberikan penghargaan atas hasil kerajinan tangan yang telah dibuat berupa pujian atau nilai yang didapatkan oleh masing-masing peserta didik. Baik, selanjutnya pada kegiatan penutup di sini ada tahap 5 atau kegiatan evaluasi. Yang pertama, peserta didik mengerjakan evaluasi yang diberikan oleh guru. Yang kedua, peserta didik menyerahkan evaluasi yang telah dikerjakan. Yang ketiga, peserta didik bersama guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Yang keempat, sebelum kegiatan ditutup, guru meminta peserta didik melakukan refleksi. Refleksi di sini yaitu berupa kesimpulan kegiatan hari ini. Kegiatan refleksi bisa berupa pertanyaan, apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini, apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini. Yang kelima, guru memberikan gambaran materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Keenam, menyanyikan salah satu lagu daerah, misalnya lagu Angin Mamiri dari Makassar atau lagu nasional untuk menumbuhkan nasionalisme, persatuan dan toleransi. Dan yang ketujuh, ada kegiatan belajar ditutup dengan doa dan salam. Selanjutnya pada bagian G, media, alat atau bahan dan sumber belajar yang digunakan. Yang pertama, media. Media yang digunakan yang pertama adalah rekaman lagu Kasih Ibu. Yang kedua ada bola kertas, media pembelajaran papasan atau papan pasangan, gambar buah apel, serta gambar kerajinan tangan. Selanjutnya alat atau bahan yang digunakan. Ada speaker, ada papan tripleks, gambar kegiatan kerjasama beserta keterangannya, kulit telur, lem, dan pensil warna. Baik, yang terakhir ada sumber belajar. Sumber belajar yang kami gunakan sebagai rujukan untuk pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran ini yaitu berasal dari buku guru dan buku siswa edisi revisi tahun 2017.
Selanjutnya pada bagian H, penilaian pembelajaran. Yang pertama, teknik dan bentuk penilaian yang kami gunakan. Bagian A, teknik. Teknik yang digunakan ada penilaian non-tes, itu berupa sikap. Yang kedua ada tes tertulis untuk mengetahui pengetahuan siswa. Dan yang ketiga ada non-tes untuk mengetahui keterampilan yang dilakukan oleh siswa. Selanjutnya pada bagian B, bentuk. Yang pertama, bentuknya ada lembar observasi yang digunakan untuk menilai sikap siswa. Yang kedua ada pilihan ganda. Soal pilihan ganda yang kami buat untuk menilai pengetahuan peserta didik atau siswa. Dan yang ketiga ada unjuk kerja untuk menilai keterampilan siswa. Dan yang kedua, instrumen penilaian. Instrumen penilaian yang digunakan akan dibahas oleh teman saya sebentar. Ini terlampir pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang kami buat. Oke, lanjut pada bagian I, pembelajaran remedial dan pengayaan. Yang pertama, remedial. Remedial di sini yaitu peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar sesuai hasil analisis penilaian atau analisis kesulitan belajar, maka akan diberikan pembelajaran remedial. Dalam pembelajaran ini, guru dapat yang pertama memberikan bimbingan khusus bagi peserta didik yang mengalami kesulitan dalam menyampaikan ungkapan hormat kepada ibu. Yang kedua, memberikan bimbingan khusus bagi peserta didik yang mengalami kesulitan dalam menceritakan pengalaman kerjasama di rumah bersama keluarga. Dan yang kedua, pengayaan. Pengayaan di sini dilakukan berdasarkan hasil analisis penilaian. Peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar diberi kegiatan pembelajaran pengayaan untuk perluasan dan atau pendalaman materi. Ini bersifat kompetensi yang diperoleh oleh peserta didik. Dalam pembelajaran ini, peserta didik dapat yang pertama menuliskan ungkapan hormat kepada ibu, dan yang kedua dapat menuliskan pengalaman kerjasama di rumah bersama keluarga. Baik, pada bagian akhir rencana pelaksanaan pembelajaran yang kami buat, di sini ada tempat, bulan dan tahun pembuatan, dan selanjutnya di sini ada tempat tanda tangan guru kelas atau guru pamong, nama dan NIP-nya untuk legalitas RPP yang kami buat ini. Di sini ada penyusun, di mana yang selaku penyusunnya yaitu adalah kami sendiri, mahasiswa PPD Perjabatan gelombang 2. Dan yang terakhir di sini ada mengetahui kepala sekolah UPT SPF SDN Sudirman 1 Kota Makassar disertai dengan NIP dari kepala sekolah. Baik, inilah yang sempat saya sampaikan terkait dengan perangkat pembelajaran RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran di kelas 1 pada tema 5 subtema 4 pembelajaran 1. Selanjutnya akan dibahas teman saya terkait dengan instrumen penilaian. Kepada teman saya dengan hormat disilakan. Baik, saya akan melanjutkan apa yang telah teman saya presentasikan sebelumnya, yaitu terkait lampiran dari RPP mengenai instrumen penilaian, di mana instrumen penilaian ini terbagi atas 3, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait penilaian sikap. Teknik yang digunakan yaitu non-tes, dan bentuk yang digunakan yaitu lembar observasi. Adapun lembar observasi yang kami gunakan dapat dilihat terdiri atas nomor, nama siswa, dan sikap yang akan diobservasi. Adapun sikap yang akan diobservasi yaitu tanggung jawab, percaya diri, dan jujur, di mana terdapat kriteria sangat baik dengan poin 4, kemudian baik dengan poin 3, cukup dengan poin 2, dan kurang dengan poin 1. Selanjutnya akan diisi berdasarkan rubrik penilaian, di mana rubrik penilaian yang dicantumkan yaitu masing-masing terdiri atas 4 indikator dari setiap aspek yang akan diobservasi. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu penilaian pengetahuan atau kognitif, di mana terdapat kisi-kisi yaitu terdiri dari kompetensi dasar, indikator soal, kemudian nomor soal, tingkatan kognitifnya, serta soal yang dicantumkan dan diberikan kepada peserta didik beserta kunci jawabannya
di mana hal ini akan memudahkan guru untuk menilai bagaimana kemampuan pengetahuan peserta didik. Selanjutnya ada soal tambahan terkait pengetahuan peserta didik, yaitu kami menyediakan gambar serta kolom di sebelah gambar. Kemudian peserta didik mencentang gambar terkait sesuai dengan instruksi yang diberikan. Selanjutnya pedoman persekolah yang digunakan juga sama seperti sebelumnya, yaitu jika benar bernilai 1 dan jika salah bernilai 0. Adapun proses penilaiannya digunakan nilai akhirnya diperoleh dengan skor yang diperoleh peserta didik dibagi dengan skor maksimal yang kemudian dikali 100, maka akan didapatkan hasil kemampuan pengetahuan peserta didik. Baik, selanjutnya yaitu terkait penilaian keterampilan, di mana penilaian keterampilan ini terbagi atas 3 muatan. Yang pertama untuk muatan bahasa Indonesia, yang kedua muatan PPKN, dan yang ketiga muatan SBDP. Adapun muatan bahasa Indonesia diukur dengan peserta didik menyanyikan lagu Kasih Ibu. Adapun aspek yang observasi yaitu kesesuaian ekspresi, antusiasme, dan kepercayaan diri peserta didik. Dengan masing-masing aspek yang diukur itu memiliki 4 indikator. Apabila keempat indikator sangat baik, maka akan bernilai 86 sampai 100. Sedangkan kategori baik yaitu bernilai 71 sampai 85. Kemudian cukup dengan nilai 61 sampai 70. Sedangkan perlu bimbingan yaitu bernilai di bawah 60. Kemudian muatan pelajaran selanjutnya terkait PPKN, yaitu keterampilan yang dinilai dengan menceritakan pengalaman kerja sama dalam membersihkan rumah. Adapun indikator atau aspek yang diukur yaitu mengenai kesesuaian dengan tema dan kepercayaan diri peserta didik. Baik, selanjutnya muatan pelajaran yang terakhir yaitu SBDP. Adapun kegiatan yang dilakukan peserta didik yaitu membuat kerajinan tangan dari kulit telur. Kemudian aspek yang dinilai yaitu kerapian dan keindahan, kemandirian dalam bekerja, serta kepercayaan diri peserta didik. Adapun penilaiannya dilakukan sama seperti penilaian-penilaian lainnya, yaitu dengan kategori sangat baik, baik, cukup, dan perlu bimbingan. Baik, itulah yang sempat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai bahan ajar dan LKPD. Kepada teman saya persilahkan dengan hormat. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang bahan ajar dan juga LKPD. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu tentang bahan ajar. Tentunya bahan ajar di sini terdapat identitas dari bahan ajar itu sendiri, terdiri dari satuan pendidikan, kelas 1 semester, tema, subtema, pembelajaran, muatan pembelajaran, dan juga alokasi waktu, yang mana sudah dibahas sebelumnya oleh teman saya di pembahasan tentang RPP. Dan di sini juga terdapat tujuan pembelajaran yang sesuai dengan yang ada di RPP. Selanjutnya di sini terdapat materi. Yang pertama itu ayo bernyanyi. Di sini ada awal cerita bagaimana Udin dan kakaknya akan bernyanyi tentang kasih ibu. Dan juga di sini terdapat penjelasan tentang apa itu makna lagu dari kasih ibu sendiri. Nah, di sini ada pengertian tentang orang tua dan juga ada pengertian tentang hormat kepada orang tua serta contoh ungkapan rasa sayang dan hormat kepada ibu. Selanjutnya, di sini ada kegiatan Ayo Mengamati, yang mana terdapat pengertian kerjasama, lalu pengertian tentang manusia yang mana merupakan makhluk sosial yang perlu untuk bekerja sama,
Dan juga di sini terdapat gambar-gambar dari contoh kegiatan kerjasama di rumah. Selanjutnya terdapat kegiatan Ayo Mengamati. Di sini peserta didik akan mengetahui tentang apa itu kerajinan tangan, ya, serta contoh-contoh dari kerajinan tangan, yang mana ada jenis kerajinan tangan dari bahan alam dan juga dari bahan buatan. Dan kegiatan terakhir peserta didik yaitu Ayo Mengamati, yang mana peserta didik akan mengamati bagaimana tahapan membuat kerajinan tangan dari kulit telur. Baik, setelah membahas tentang bahan ajar, kita akan beralih ke LKPD, yang mana sama dengan bahan ajar, di sini juga ada identitas dari LKPD serta tujuan pembelajarannya yang sama dengan isi dari RPP yang telah dibahas oleh teman saya sebelumnya. Nah, peserta didik akan diarahkan untuk mengisi nama kelompok dan juga anggota kelompoknya. Selanjutnya, peserta didik akan membaca tentang petunjuk belajar, yang mana pastinya dimulai dengan berdoa, lalu menulis identitas kelompok, selanjutnya membaca petunjuk yang ada, lalu melakukan kegiatan bekerja sama dengan teman kelompoknya. Selanjutnya, jika ada yang belum jelas, maka peserta didik boleh menanyakannya pada ibu guru, dan setelah selesai mengerjakan, tentunya peserta didik mengumpulkan pekerjaannya pada ibu guru. Lalu alat dan bahan yang akan digunakan yaitu alatnya tentu saja alat tulis seperti pensil dan penghapus, dan juga bahannya yaitu kulit telur, lem kayu, dan juga pensil warna. Adapun langkah-langkah kegiatan untuk muatan pembelajaran bahasa Indonesia dengan judul menuliskan ungkapan rasa sayang dan hormat kepada ibu, yang mana peserta didik akan mengamati lagu Kasih Ibu terlebih dahulu, lalu menyanyikannya, dan setelah menyanyikan maka mereka akan membuat tulisan tentang ungkapan rasa sayang dan hormat kepada ibu sesuai dengan lagu yang telah dinyanyikan. Selanjutnya, kegiatan pada muatan pembelajaran PPKN, yang mana judulnya yaitu menentukan contoh kegiatan kerjasama di rumah. Peserta didik akan diminta untuk mengamati media pembelajaran papasan yang telah disajikan oleh guru, lalu mengikuti instruksi guru dalam menyajikan media pembelajaran, dan selanjutnya memperhatikan contoh gambar kegiatan kerjasama di rumah dan memberikan tanda centang pada kegiatan kerjasama dalam keluarga. Untuk gambar yang benar boleh diberi tanda centang, dan untuk gambar yang tidak sesuai maka diberi tanda silang. Dan untuk kegiatan terakhir yaitu muatan pelajaran SPDP dengan judul membuat karya kerajinan yang berasal dari kulit telur. Yang mana yang pertama, peserta didik akan mengamati contoh gambar kerajinan tangan yang disajikan guru. Peserta didik juga dapat melihatnya pada gambar yang tertera di LKPD. Selanjutnya, peserta didik akan menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat karya. Selanjutnya, mengikuti instruksi guru dalam membuat kerajinan tangan dari telur. Lalu setelah itu, peserta didik akan melem sebagian gambar di bawah ini dengan rapi menggunakan kulit telur. Setelah itu, jika seluruh bagian gambar sudah tertutupi kulit telur, maka peserta didik akan diarahkan untuk memberi warna pada gambar tersebut dapat sesuai dengan gambar yang terlampir. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, kami akan membahas tentang media pembelajaran. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran yang kami gunakan di sini ada bernama papasan, yaitu singkatan dari papan pasangan. Papan pasangan ini merupakan media pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik untuk menarik minat belajar dari peserta didik tersebut. Selanjutnya, pada penggunaan media pembelajaran ini saya akan dibantu oleh teman-teman saya. Kepada teman-teman saya persilakan untuk ke depan. Oke, baik. Di sini sudah ada teman-teman saya. Kami akan menjelaskan tentang media pembelajaran yang telah kami buat.
Di sini ada saudari Ayu Julia Sri akan membahas tentang langkah-langkah pembuatan media pembelajaran papasan. Di sini ada saudari Ayu Amalia Ramdhani akan membahas tentang alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan media ini. Dan saya sendiri akan membahas tentang penggunaan media pembelajaran papasan atau papan pasangan. Nah, yang pertama kami akan memberikan kesempatan Ayu Amalia Ramdhani untuk membahas tentang alat dan bahan apa saja yang digunakan pada pembuatan media pembelajaran papasan ini. Kepadanya disilahkan. Baik, adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu terkait alat. Alat yang digunakan yang pertama ada gunting untuk menggunting seluruh bahan yang ada di papasan ini. Terus yang kedua ada tali rami yang digunakan untuk menggantung papan pasangan ini. Dan yang ketiga ada kancing, di mana digunakan sebagai hiasan terkait dari media ini. Selanjutnya bahan yang digunakan yaitu terdiri dari kertas karton, kemudian ada triplex sebagai alasnya. Selanjutnya berisi ada kardus, kemudian tulisan-tulisan yang di print, dan juga gambar dari kegiatan kerjasama di rumah, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait alat dan bahan yang digunakan. Oke, selanjutnya terkait dengan langkah-langkah pembuatan media pembelajaran ini kepada saudari Ayu Julia Sri, saya persilahkan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang cara pembuatan dari media papasan. Nah, pertama-tama kita akan menyiapkan alat dan bahan yang telah disebutkan oleh saudari Ayu. Setelah menyiapkan alat dan bahan, kita lalu menggunting seluruh alat dan bahan sesuai dengan ukuran yang dimau. Setelah itu kita akan menempel, yang pertama kita tempel itu hiasannya di ujung menjadi sebuah bingkai. Selanjutnya kita akan menempelkan gambar-gambar yang telah kita print, dan juga di sini untuk judulnya kami menempelkan tulisan huruf satu persatu di atas kardus lalu menempelkannya. Selanjutnya kita akan menempelkan singkat kepanjangan dari papasan itu sendiri serta judul dari gambar-gambar yang telah kita tempel. Nah, kita juga akan menyediakan kertas panjang yang akan digunakan untuk memasangkan gambar dan juga keterangannya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada saudara Ali. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui alat dan bahan apa saja yang digunakan pada media pembelajaran yang kami buat beserta dengan langkah-langkah atau pembuatan dari media pembelajaran ini, selanjutnya saya akan membahas tentang penggunaan media pembelajaran papasan ini atau papan pasangan ini. Baik, pada penggunaan media pembelajaran ini kami menggunakan media ini dalam kegiatan pembelajaran di kelas, memilih peserta didik secara random atau secara acak untuk maju ke depan di depan papan tulis untuk memasangkan gambar beserta dengan keterangan yang telah disediakan. Artinya peserta didik memilih satu buah gambar lalu dipasangkan dengan keterangan. Keterangan yang dimaksud adalah kegiatan kerjasama di rumah. Nah, pada saat peserta didik memilih gambar, maka dipasangkanlah dengan keterangan-keterangan yang ada di sini. Lalu pada saat telah dipasangkan, peserta didik menyebutkan kegiatan yang telah dipasangkan tersebut, apakah sesuai dengan gambar, dengan keterangan atau tidak. Nah, ketika keterangan tidak sesuai dengan gambar yang telah dipilih oleh peserta didik, maka akan dibantu oleh peserta didik yang ada di bawah. Nah, selanjutnya saya akan mencontohkan. Misal, dalam satu buah gambar di papan pasangan ini ada gambar kegiatan pada saat di dapur. Ibu bersama dengan anaknya berada di dapur sedang memasak. Nah, di sini ada kertas yang digunakan untuk memasangkan pada keterangan yang ada. Keterangan yang ada ini berisi kegiatan kerjasama yang ada di rumah. Nah, pada saat saya memilih sebuah gambar, maka saya akan membacakan keterangan yang ada.
untuk memasangkan mana keterangan yang sesuai pada gambar dan mana yang tidak sesuai pada gambar. Misalnya, yang pertama ada gambar ibu dengan anaknya sedang memasak di dapur. Nah, ketika saya membaca keterangan di sini, maka saya akan mengetahui yang mana keterangan yang sesuai dengan pada gambar. Yang pertama ada keterangan mencuci piring bersama. Yang kedua masak bersama keluarga, dan yang ketiga cuci baju bersama. Nah, keterangan yang sesuai pada gambar adalah masak bersama keluarga. Selanjutnya saya akan memasangkan kertas ini sebagai penanda untuk menghubungkan antara gambar dengan keterangan yang ada. Nah, seperti inilah penggunaan media pembelajaran papasan atau papan pasangan. Demikianlah kegiatan pameran yang kami lakukan terkait dengan perangkat pembelajaran kelas 1, tema 5, subtema 4 pembelajaran 1. Semoga bermanfaat dan kami pamit undur diri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.